Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, segenap para alim ulama, para hujjaj, wabil khusus para asatidz yang berkenan hadir pada majelis taklim kita pagi hari ini, Ketua DKM Masjid Al-Furqan dan segenap jamaah Masjid Al-Furqan yang hadir langsung di masjid ini maupun yang mengikuti secara online di YouTube maupun mendengarkan dari rumah, yang insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini Allah anugerahkan kita bisa hadir di masjid ini dalam rangka sholat subuh berjamaah, sebuah nikmat yang sangat mahal sekali. Tidak semua hambanya dikaruniakan itu. Kemudian kita lanjutkan dengan sama-sama belajar kitab Allah Subhanahu wa taala dengan mentadabburi dari tafsir-tafsirnya sambil menunggu syuruk. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kita ilmu yang berkah, yang bermanfaat. Kita melanjutkan ini di akhir surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ini bagian yang terakhir. Bahkan biasanya kan satu halaman-halaman sebagiannya sudah kita bahas karena itu terkait dengan ayat sebelumnya, yaitu terkait dengan utang piutang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Insyaallah penggalan akhir surah Al-Baqarah ini semuanya sudah hafal ayatnya ini, insyaallah. Tinggal kita bersama-sama mengkaji tafsirnya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Ay lillahi mulkus samawati wal ardh wa ma fihima mulkan wa tadbiran wa ihata. Sungguh menjadi milik Allah Subhanahu wa taala, semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala, mulkus samawati wal ardh, kerajaan langit dan bumi dan semua yang ada di dalamnya, kekuasaan, pengaturan. Semuanya itu milik Allah Subhanahu wa taala. La yakhfa alaihi syai', tidak ada sesuatu pun yang samar dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tudhiruhu mimma fi anfusikum, apa yang kalian tampakkan, apa yang kalian lakukan secara terang-terangan. Walaupun terang-terangan maksudnya ini terang-terangan di hadapan manusia. Karena tentu tidak ada, tadi sudah disebutkan, tidak ada yang samar dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita melakukannya
sembunyi-sembunyi, tetap Allah tahu. In tubdu, apa yang kalian tampakkan dari diri kalian, atau kalian sembunyikan, fa innallaha ya'lam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui apa yang kalian lakukan secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Wa sayuhasibukum bih. Dan akan menghisap kalian, akan mengaudit apa yang telah kalian lakukan. Wa ya'fu amman yasha, dan Allah memaafkan, mengampuni terhadap siapa yang Allah kehendaki. Wa yu'akhidu man yasha, dan Allah akan menghukum siapa yang Ia kehendaki. Wallahu qadirun ala kulli syai', dan Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ketika ayat ini turun, para sahabat menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, merasakan beratnya melaksanakan ayat ini. In tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu, apa yang kalian tampakkan dalam perbuatan kalian maupun apa yang kalian sembunyikan dalam hati kalian, Allah tahu. Ini para sahabat merasa keberatan, berat banget kalau hati itu juga dihisap. Jika hati misalnya punya niat nggak baik gitu, itu juga dipintai pertanggungjawaban, kayaknya ini berat banget. Sehingga mereka melapor, mendatangi Rasulullah SAW terkait beratnya ayat ini. Maka amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Rasul, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada membenarkan, Rasulullah membenarkan dan yakin sallallahu alaihi wasallam terhadap apa yang diwahyukan kepadanya dari Tuhannya. Jadi karena tadi para sahabat datang karena merasakan beratnya ketika hati itu juga dihisap, dan akhirnya kemudian memang Allah Subhanahu wa taala muliakan kaum muslimin ini. Fa'afa an haditsun nafs, Allah memaafkan hadisun nafs. Hadisun nafs itu omongan yang masih ada dalam hati, ngobrol sendiri dalam hati, itu hadisun nafs. Kadang-kadang kan kita suka ya, kayak ngomong sendiri dalam hati. Ya entah punya niat buruk atau apa. Nah, lihat apa milik orang itu. Itu kayak masih dalam hati sih. Dan Allah Subhanahu wa taala maafkan. Wa khataratul qalb malam yatba'ha kalam wal amal. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala berikan pemaafan ya untuk umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait hadisun nafas, terkait dengan pembicaraan dalam hati yang masih dalam lintasan pikiran, selama tidak diikuti oleh omongan maupun perbuatan, maka itu belum dicatat sebagai perbuatan buruk, belum dicatat sebagai dosa, dan tidak dipintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini rukhsah untuk umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tadi merasa berat. Kalau baru niat dalam hati itu ditulis, kayaknya kita enggak ada yang selamat. Makanya Allah maafkan untuk umat ini. Pokoknya asalkan enggak diomongkan, enggak dieksekusi, masih aman. Kita benci sama orang, kita apalah gitu, pokoknya yang penting jangan diucapkan.
Jangan diucapkan, jangan dilakukan. Dan juga nggak usah ditulis di story, WA atau di makanya sama aja itu udah eksekusi ya, nggak diomongkan, nggak ngomong, ditulis. Ya termasuk itu nggak apa. Selama masih di hati aman. Ini rukhsah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi itu prosesnya karena sahabat merasa keberatan sehingga mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menegaskan amana Rasulu bima unzila ilaih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yakin dan percaya dengan apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Wa huqqalahu ayyuqina, dan memang sudah seharusnya bahwa rasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memang harus yakin dengan apa yang Allah turunkan. Wal mu'minuna kadzalik, dan orang-orang beriman juga mesti beriman dengan apa yang Allah turunkan. Kutuban berupa kitab-kitab yang telah Allah turunkan, termasuk ayat tadi. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi, semuanya beriman. Kullun minhum saddaqa billah rabban, semua orang-orang beriman termasuk juga tentu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu membenarkan, yakin bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala adalah Rabban wa ilahan. Allah itu Tuhan yang mengatur semuanya, wa ilahan, yang memang berhak disembah itu hanya Allah Subhanahu wa Taala, muttasifan bi sifatil jalal, yang memiliki, yang bersifat dengan sifat-sifat yang agung, sifat-sifat yang mulia, yang sempurna, enggak ada kurangnya. Wa anna lillahi malaikah kiraman, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu punya malaikat yang mulia yang mencatat amal kita sebagian tugas. Enggak ada yang meleset sedikit pun, karena enggak bisa disogok. Tenang gitu. Enggak bisa disogok. Mau yang kaya mau yang miskin, catatannya persis dengan yang belakang. Bukan berarti yang duitnya banyak aman, tasogok bisa diatur gitu. Nah, malaikat itu kiraman, mulia, sifat mulia, tidak ada dusta, tidak ada kecurangan dalam pencatatannya. Semuanya dicatat persis dengan kejadian. Nah, itu malaikat. Semuanya percaya itu. Wa annahu anzala kutuban, dan bahwasanya Allah menurunkan kitab, wa arsala ila khalqihi rusulan, dan Allah mengutus kepada makhluknya itu rasul, utusan-utusan. La nu'minu nahnul mu'minin ba'duhum wa nunkiru ba'dahum. Kami orang-orang beriman ini, kata para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami beriman kepada semua rasul. Tidak ada yang kami percaya, yang lain kami ingkari, enggak, semuanya. Semua yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kami percaya. Ini yang membedakan dengan kaum yang lain. Mereka percaya dengan satu nabi tapi mengingkari nabi yang lain. Orang-orang beriman percaya semua nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bal nu'minu bihim jami'an. Bahkan kami mengimani mereka semuanya. Wa qala ar-rasul wal mu'minun, kemudian Rasulullah dan orang-orang beriman mengatakan sami'na ya rabbana, sami'na wa ata'na. Sami'na ya rabbana mau ajabtana ma auhaita bih. Ya Allah, kami mendengar apa yang kau wahyukan, wa ta'na fi kulli dzalika, dan kami taat semua yang kau wahyukan. Walaupun berat tadi, awalnya berat karena apa yang Allah
turunkan itu benar, bahwa semua akan dihisab, baik yang sudah dilakukan maupun masih dalam hati ini awalnya akan dihisab. Ya udah kami percaya ya Allah itu benar. Narju an taghfira bi fadlika dzunubana ya Allah, gini aja. Kami beriman itu memang darimu. Engkau akan mencatat semua yang zahir maupun yang batin. Kami akan beramal semampu kami, yang kurang-kurangnya faghfir lana ya Allah. Ampuni salah-salah kami. Fa antal ladzi rabbaitana bima an'amta bihi alaina. Engkau yang mengurusi kami dengan seluruh nikmat yang kau berikan kepada kami. Wa ilaika wahdaka marji'una wa masyur, dan kami juga hanya kepadamu kami akan kembali. Ini sikap seorang mukmin ketika Allah Subhanahu wa taala kasih perintah itu. Pokoknya sami'na wa ta'na. Ya Allah, kami dengar, kami jalankan, kalau ada kurang-kurangnya ampuni kami ya Allah. Jadi tidak ada penolakan, bahwa kemudian dalam pelaksanaan kita ada salah-salahnya, ya kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah, itu sikap kita sebagai seorang mukmin. Ketika ada perintah, kita jalankan semampu kita, kurang-kurangnya kita mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah protes. Ini enggak sesuai kemajuan zaman, tidak, macam-macam alasan orang gitu. Maka apapun itu perintah Allah, kita meniru para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sami'na wa ata'na. Di perintah zakat kita tunaikan, di perintah puasa kita tunaikan, di perintah haji kita tunaikan. Ibu-ibu yang diperintah pakai hijab tunaikan. Semampu kita. Ada kurang-kurangnya kita mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Itu penting. Penerimaan kita terhadap perintah Allah, jangan ada penolakan. Ada kurang-kurangnya kemampuan kita, kita mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan rukhsah, memberikan keringanan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah dinullah yusrun, agama Allah itu mudah, la masyaqqah fih, tidak ada yang berat. Fala yatlubullahu min ibadi ma la yutiqunah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan meminta kepada hambanya apa yang ia enggak kuat. Enggak ada perintah Allah yang melebihi batas kemampuan manusia. Kalau ada beratnya pasti akan ada kemudahan, ada keringanan, ada rukhsah. Faman fa'ala khairan anala khairan. Siapa yang melakukan kebaikan, dia akan mendapatkan kebaikan. Man fa'ala syarran nala syarran. Siapa yang melakukan keburukan, dia juga akan mendapatkan keburukan. Ini udah rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagian para ulama menyebutnya sebagai nasakh, menghapus hukum yang pertama. Hukum pertama tadi semua yang ada pada diri manusia yang dilakukan maupun masih dalam hati dihisab. Tapi kemudian karena sahabat merasa berat. Tapi ketika dinasihati Rasulullah, pokoknya sami'na wa ta'na aja. Maka kemudian Allah berikan rukhsah, la yukallifullahu nafsan illa wus'ah. Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan keluasannya. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Jadi apa yang dia lakukan, kalau baik ya dapat pahala dari Allah, kalau buruk dapat hukuman atas keadilan Allah Subhanahu wa taala. Rabbana la tu'akhidna ya Allah. Jangan engkau hukum kami.
In nasina aw akhtana. Jika kami lupa atau kami salah, jangan kau hukum kami ya Allah. Rabbana la tukal in nasina Rabbana la tu'aqibna in nasina syai'an mimma iftaratahu alaina. Ya Allah, jangan kau hukum kami atas kelupaan, atas kewajiban yang kau wajibkan kepada kami, kemudian kami lupa, jangan kau hukum kami. Kemudian dalam sebuah riwayat itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, fa'altu. Udah aku lakukan wahai hambaku. Bahwa ketika seorang itu lupa itu enggak ada hukumannya. Itu rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala untuk umat ini. Lupa enggak sholat itu. Nah, lupa misalnya yang nama lupa gitu. Kadang-kadang soalnya orang biasa sholat jamaah di awal, terus karena ada kegiatan tertentu, terus kelewat. Perasaan udah sholat gitu. Ternyata, astagfirullah, ternyata udah bisa duhur gitu. Kelewat. Udah asar. Oh iya belum sholat duhur. Nah itu lupa. Diberikan rukhsah untuk umat ini, kalau lupa itu diberikan rukhsah Allah Subhanahu wa taala enggak ada. Lupa kalau lagi puasa. Dekat sama istri, lupa. Kalau lagi puasa, mampir ke warung misalnya. Macam itu lupa. Allah berikan rukhsah atas rufi'an umati al-qalam. Diangkat pena itu untuk menulis. Maksudnya enggak ditulis. Orang yang lupa sampai ingat. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man nama an sholatin aw nasiha falyusalliha idza dzakara. Siapa yang ketiduran atau kelupaan sehingga enggak sholat, maka hendaklah dia menunaikannya saat dia ingat. Kalau udah ingat ya langsung dikerjakan, ya itu tunda-tunda akan dikerjakan sebagai bentuk respon kita terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala bahwa kita memang benar-benar lupa gitu. Saudara muslim rahimakumullah, hingga itu jadi landasan pendapat para ulama bil khusus al-mazhab Syafi'i bahwa orang itu harus mengqadha sholat karena ini yang lupa aja tetap harus mengerjakan. Yang ketiduran aja wajib mengganti, apalagi yang sengaja. Lupa juga enggak, tiduran juga enggak. Ya harus lebih harus. Kalau dulu enggak tahu, ya berarti sekarang udah tahu langsung dikerjakan sebagai bentuk bayar utang kita pada Allah Subhanahu wa taala. Syarah rahimakumullah. Rabbana la tu'aqibna in nasina syai'an mimma iftarata alaina aw akhtana fi fi'li syai'in nahaitana an fi'li, atau kami enggak sengaja. Akhtana itu salah ini kesalahan yang enggak sengaja melanggar aturanmu ya Allah. Jadi itu juga rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala untuk umat ini. Kemudian Allah jawab dalam sebuah riwayat itu, fa'altu. Iya, aku ijabah wahai hambaku, kalau engkau enggak sengaja melakukan dosa, itu Allah juga tidak tulis. Allah enggak kasih dosa. Enggak sengaja syaratnya, enggak sengaja melanggar. Enggak sengaja. Kalau sengaja ya ada. Makanya ini juga rukhsah bagi umat Islam itu lakan nadratul ula wa alaika tsaniyah. Ketika melihat sesuatu yang enggak diperbolehkan. Pandangan pertama itu rukhsah. Pandangan pertama itu rezeki lah bahasa orang sini, rezeki. Yang kedua, ketiga itu dosa, enggak boleh dilanjutkan. Karena kalau pertama itu bisa aja memang enggak sengaja. Tapi kalau kedua diulangi ya itu udah sengaja.
itu dosa, maka Nabi mengatakan lakan nadratul ula. Pandangan pertama itu rezekimu, kedua ketiga itu dosa bagi. Enggak boleh. Pengen dapat rezeki terus ya enggak boleh. Namanya jadinya sengaja. Syarahmakumullah, salah boleh tapi salah yang tidak sengaja. Nah, salah di sini ada maksudnya tidak sengaja melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana wa la tukallifna minal a'mali syaqqa. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana. Wala tukallifna, jangan kau bebani kami ya Allah, minal a'mali syaq, dari amal-amal yang berat, maka lafta min qablina, yang engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami, minal usah uqubatan lahum, orang-orang yang banyak maksiat sebelum kami. Apa yang dibebankan kepada mereka? Yaitu pada orang-orang Bani Israel. Ketika mereka berdosa, cara tobatnya itu ekstrim. Cara tobatnya adalah mereka disuruh membunuh diri sendiri. Ketika mereka banyak melakukan pelanggaran terhadap Nabi Musa, perintahnya apa? Faqtulu anfusakum. Bunuh diri kalian. Jadi tobatnya itu suruh bunuh diri. Coba kita kalau salah, tobatnya suruh bunuh diri. Gimana? Itu sangat berat sekali. Itu pun Allah masih mengatakan dzalikum khairul lakum. Itu lebih baik bagi kalian daripada dihukum di akhirat. Lebih baik. Jadi membunuh diri sendiri itu lebih ringan dibanding nanti dihukum di akhirat. Artinya hukuman di akhirat jauh lebih berat. Itu berat sekali orang terdahulu tobatnya. Cara tobatnya aja berat sekali. Makanya kita orang-orang beriman itu diringankan sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tukallifna minal a'mali syaqqa wala tuhammilna ma la taqata lana. Dalam riwayat hadis itu disebutkan fa'al, wahai hambaku, aku izinkan itu. Aku kabulkan permintaan. Jadi termasuk cara tobatnya itu udah ringan, cukup membaca istighfar, taubat, berhenti aja, berhenti menyesal gitu aja. Enggak sampai ada perintah-perintah yang berat. Kemudian banyak sekali keringanan umat ini. Sholat itu bisa di mana saja. Maksudnya seluruh bumi Allah itu bisa dipakai sholat, gak harus ke masjid. Itu beda dengan umat terdahulu. Kalau ibadah itu harus fil ma'bad, harus di tempat ibadah khusus. Nggak bisa ibadah dilakukan di mana-mana kayak kita, di gunung bisa, lagi di sawah juga bisa, nggak ada alasan nggak sholat. Kan di mana aja bisa kita menunaikan sholat di sana. Ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Allah jadikan bumi ini untukku dan tentu untuk umatku sebagai masjid dan untuk bersuci. Artinya kalau nggak ada air bisa bersuci pakai tanah. Itu dengan tayamum. Ini nggak ada alasan. Nggak bersuci nggak bisa, tetap bisa. Kalau nggak ada air, dia ada tanah. Kalau nggak ada tanah dan air gimana? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Kalau nggak ada air, pasti justru ada tanah. Setidaknya sungainya kering. Itu nggak mungkin nggak ada air, nggak ada tanah, terus apa? Kita emang hidup di mana? Kan tanah air. Tanah air beta kan isinya kalau nggak ada tanah berarti air. Kalau nggak ada air berarti ada tanah. Itu udah pasti. Itu udah rukhsah. Jadi insya Allah
Itu kemudahan dari Allah. Allah jadikan bumi ini suci sehingga bisa dipakai tayamum. Kalau nggak boleh kena air, berarti wudhunya pakai tayamum termasuk mandi. Rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Wala tukallim. Puasa kita cuma sebulan. Puasa terdahulu bisa ada yang 3 bulan. Puasanya Nabi Daud sehari puasa sehari buka. Terus tiap sepanjang tahun, bukan bulan Ramadan aja. Surah Muslim rahimakumullah. Ini rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Wala tuhammilna ma la taqata lana. Fa'altu ya, aku kabulkan tu. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Wa'fu anna ya Allah, maafkanlah kami. Umhu dzunubana. Hapus dosa kami ya Allah. Wastur uyubana, dan tutuplah aib kami ya Allah. Jadi wa'fu anna itu, mu'afah itu diampuni dan dihapus dari catatan. Jadi kalau mu'afah itu dihapus plus catatannya diampuni. Artinya diampuni enggak dihukum, plus catatannya dihapus. Kalau maghfirah itu tidak dihukum, tapi catatannya masih ada. Jadi catatannya tetap nanti dihisab di hari kiamat, tapi habis itu dimaafkan Allah SWT. Tapi kalau mu'afah, emang catatannya enggak ada. Di sana enggak ada hisab, catatannya enggak ada. Ada dihapus. Makanya doanya itu wa'fu anna waghfir lana warhamna. Dan sayangilah kami ya Allah. Wa ahsin ilaina. Sayangi kami ya Allah. Anta maliku amrina. Anta maulana, anta malik amrina, engkau penguasa seluruh urusan kami, wa mubadabbiru, dan yang mengatur seluruh urusan kami, fansurna ala man jahadu dinaka wa angkaru wahdaniyataka. Ya Allah, berikanlah kemenangan kepada kami atas orang-orang yang tidak mau beriman terhadap, tidak menolak agamamu dan mengingkari keesaanmu, wa kadzdzabu nabiyyaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mendustakan nabimu yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waj'alil aqibata lana alaihim fid dunya wal akhirah. Ya Allah, jadikanlah ending dari semua perselisihan kami dengan mereka itu kemenangan kepada kami baik di dunia maupun di akhirat. Fansurna 'alal qaumil kafirin, fansurna 'alal qaumil kafirin, berikanlah kemenangan kami atas orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepadamu ya Allah. Fansurna 'alal qaumil kafirin. Ini doa yang sangat luar biasa, sehingga dianjurkan untuk banyak dibaca, dan kita insyaallah semuanya sering membacanya. Memang secara umum surah Al-Baqarah ini surah istimewa, cuma karena panjang maka biasanya cukup dibaca awal, akhir, sama jantungnya yaitu surah ayat kursi. Nggak apa-apa, nggak apa-apa gitu. Insyaallah fadilahnya juga sangat luar biasa. Syukur bisa dibaca lengkap. Syukur bisa dibaca lengkap surah Al-Baqarah agar bisa membaca kapanpun, dimanapun, hafal. Itu lebih keren lagi. Karena kalau hafal kan nggak harus ada mushaf juga bisa membaca sambil jalan bisa.
kan, sehingga kemudian banyak para ulama-ulama dahulu, bahkan ulama-ulama hari ini termasuk dulu yang almarhum Syekh Ali Jabir itu membiasakan setiap hari itu tidaknya membaca surat Al-Baqarah. Al-Baqarah ini senjatanya orang mukmin. Syurah muslim rahimakumullah, karena di dalamnya itu pelajaran yang sangat banyak sekali. Syurah muslim rahimakumullah, ini merupakan sekali lagi rukhsah yang luar biasa untuk umat ini. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani hambanya di luar kemampuannya. Kalau ada keberatan pasti ada rukhsah. Idza dzaqal amru itasa, dalam kaidah fikih itu jika perkara itu sempit maka Allah akan luaskan. Allah akan berikan kemudahan. Dan itu berlaku dalam semua hukum dalam ibadah ini. Maka bagi orang yang sakit mendapat rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang masih kuat berdiri, sholatnya sambil berdiri. Bagi yang nggak kuat berdiri, sholatnya sambil duduk. Kalau tidak kuat sholat sambil duduk, sambil berbaring miring ke kanan menghadap kiblat. Kalau miring juga udah nggak kuat, terlentang kakinya yang ke arah kiblat, palanya dikasih bantal biar wajahnya bisa menghadap kiblat. Bisa membaca bacaan baca, kalau nggak bisa pakai isyarat. Terserah isyaratnya pakai apa, yang penting malaikat tahu itu lagi sholat. Itu entah kedipan apa gitu, biar malaikat nyatetnya jelas. Itu ngapain di situ? Pakai isyarat itu. Udah nggak bisa banget disolati. Udah. Baik, yang jelas selama orang itu statusnya masih hidup, itu tetap wajib sholat. Sesibuk apapun, kondisinya kayak apapun, selama statusnya masih hidup. Tapi Allah kasih rukhsah. Wajib ya wajib, tapi cara melaksanakannya ada keringanan sesuai dengan kemampuan. Puasa juga demikian. Bagi yang ada hal yang memberatkan diberikan rukhsah. Musafir boleh diganti di hari lain. Orang yang sakit boleh diganti di hari lain. Kalau sakitnya kira-kira nggak sembuh-sembuh, cukup membayar fidyah, nggak usah puasa. Misalnya orang yang sudah sepuh, sakit-sakitan, yang secara teori ya, itu kira-kira udah kayaknya nggak sembuh ini. Nah, kayak gitu, tidak usah puasa, cukup membayar fidyah. Ini rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Haji bagi yang mampu, yang nggak mampu ya sudah. Oh nggak mampu, nggak ada kewajiban. Yang penting niat aja, pengen haji gitu. Nggak jadi berangkat ya nggak apa-apa. Oh, memang belum mampu. Masyaallah muslim rahimakumullah. Dan demikian semua hukum di dalam agama ini diberikan rukhsah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang berat. Termasuk yang spesifik bagi orang yang mau masuk Islam. Kemudian kan harusnya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jika dia memang orang yang bisu, ya dia kalau bisa menggunakan bahasa isyarat, atau kalau dia bisa nulis. Kalau dia bisa pakai bahasa isyarat, dia pakai bahasa isyarat. Pokoknya ada kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu idza dzaqal amru itasa. Jika perkara itu sempit maka Allah luaskan. Ini agama ini luar biasa. Sehingga tidak ada alasan bagi siapapun untuk tidak bisa menjalankan ajaran agama ini. Siapapun bisa. Di dalam surat Al-Baqarah itu banyak sekali kewajiban Allah turunkan. Mulai dari sholat, zakat,
puasa, haji, semuanya itu ada di surat Al-Baqarah. Kemudian larangan-larangan juga ada di surat Al-Baqarah. Termasuk yang terakhir riba, jangan sampai dekat-dekat. Terus harus menulis utang dan sebagainya. Maka semuanya itu bagian dari satu rangkaian yang harus kita sikapi. Sami'na wa ata'na. Ya Allah, kami dengar dan kami taati. Kalau ada salah-salahnya, faghfir lana, ya Allah, ampuni kami. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Pokoknya sikap kita terhadap semua perintah Allah, bil khusus di dalam surat Al-Baqarah adalah sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kami dengar, kami taati, kami laksanakan ya Allah. Kalau ada kurang-kurangnya, mohon ampun, ampunilah kekurangan dan kekhilafan kami, karena kami akan kembali kepadamu ya Allah. Mudah-mudahan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi bersih, dalam kondisi suci, bebas dari dosa, sehingga selamat masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu harapan kita semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'affi ni'amika fi majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi wal magharibiha barriha bahriha jami wa insim. وخصوصا إلى مؤسسي ومواقف هذا المسجد. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا منا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا مباركا وولدا صالحا مطيعا وشفاء من كل داء وسقم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وسددنا في القول والفهم والعمل إنك على كل شيء قدير. اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة واجعلنا من الذين لهم الحسنى والزيادة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.